Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat pagi. Mari bersama-sama saat ini kita mau siapkan hati, kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita naikkan syukur kita bersama, sebab Dia sungguh baik. Saya percaya bahwa kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Sebab itu mari sama-sama saat ini, mari naikkan setiap pujian dan penyembahan kita. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Hari yang Tuhan sudah beri buat setiap kami. Hari yang baru Tuhan sediakan buat kami. Kami mau mulai dengan hati yang bersyukur di hadapan Tuhan. Kami mau datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami sama-sama kami mau menikmati kasih Tuhan. Hadirat-Mu itu yang memberikan kekuatan buat setiap kami. Datang di dalam pujian dan penyembahan kami percaya bahwa Engkau Allah yang hadir. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Di mana pujian dinaikkan, maka kuasa Tuhan hadir bersama dengan kami. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Amin. Penuhiku Dengan hati yang rindu kami datang Tuhan. ku rindu selalu Diam dalam-Mu, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih. Amin Tuhan. Anugerah-Mu. Mari sama-sama naikkan pujian sembah. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Anugerah hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Bapa. Penuhiku Kami rindu Engkau, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Anugerah-Mu, Anugerah-Mu. sembah puji kami naikkan bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Kuasa-Mu menyembuhkan, memulihkan. Hadirat-Mu Tuhan, oh
dekat dengan Engkau Tuhan. Yesus, Lebih terima kasih buat dalam. hadirat. Oh Yesus, Mari nyatakan pribadi-Mu atas setiap kami pagi hari ini Tuhan. Menikmati kasih setiamu. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Yesus, Mari bersama pagi hari ini, mari bebaskan hatimu, mari sembah. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Sebab di dalam hadirat-Mu kami temukan kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami mau menikmati kasih-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sebab kasih setia-Mu lebih daripada hidup. Itu yang menjadi kekuatan buat setiap hidup kami. Itu yang menjadi pengharapan buat setiap kami Tuhan. Amin. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Oh, Kaulah dambaan hidupku. Kaulah satu di hatiku. Amin. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersamamu, itu kerinduan kami Tuhan. itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku. Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku. Kaulah satu. Kaulah satu Di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya.
kasih-Mu Tuhan, jamah setiap hati, lawat setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah-Mu. Hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu berbicara bagi kami. Sampaikan isi hati, mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka hati kami bagi firman-Mu, haleluya. Amin, amin. Iya, shalom saudara. Ya, kita boleh berjumpa kembali di pagi ini. Saya percaya kita dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun ya. Kita patut bersyukur setiap kali bangun di pagi hari. Kita bersyukur buat nafas yang baru, buat hidup yang baru. Bahkan maaf, kita bersyukur kalau kita masih bisa ke toilet, buang air besar, buang air kecil, itu pun anugerah Tuhan. Sebab sekarang ada begitu banyak orang yang terbaring di rumah sakit, gak bisa buang air kecil, tidak bisa buang air besar. Kalau kita masih bisa menikmati semua itu adalah kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Baik, kita akan baca firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-25 saya akan bacakan buat setiap kita. Ibrani 12 ayat yang ke-25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi ini tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 12 ayat 25, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Saudara, firman ini berkata bahwa mari kita menjaga hati, menjaga hidup, menjaga hari-hari ini agar kita jangan menolak firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan itu adalah penuntun hidup kita. Firman itu adalah kekuatan. Firman itulah yang menyelamatkan kita. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Ya, firman Tuhan itu berasal dari Tuhan. Ya, firman Allah itu berasal dari mulut Allah. Bahkan Alkitab berkata firman Tuhan itu berkuasa untuk melakukan semua yang disuruhkan kepadanya. Firman Tuhan itu membawa kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tetapi firman itu baru bisa terjadi ketika kita menyambutnya, mempercayainya, memperkatakannya, dan menghidupinya. Kalau firman itu hanya kita baca dan kita abaikan begitu saja, itu hanya menjadi kata-kata, logos.
Tapi firman Tuhan yang sesungguhnya ketika kita terima dengan hati dan kita lakukan dengan iman, itulah yang akan mendatangkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Karena itu ayat ini berkata, mari kita menjaga hidup kita, mari kita menjaga hati kita, mari kita menjaga pikiran kita agar kita tidak menolak firman Tuhan. Ya, lalu bagaimana caranya kita mendapatkan firman Tuhan? Ya, ayat ini berkata, ya, sebab jikalau mereka ya yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Firman Tuhan itu ada banyak cara disampaikan. Ada yang Tuhan itu langsung berbicara. Kita lihat ya pada zaman dulu nabi-nabinya Tuhan berbicara. Bahkan sampai hari ini pun Tuhan masih sanggup berbicara kepada kita. Tetapi yang kedua, ada firman Tuhan yang disampaikan melalui hamba-hambanya di bumi. Seperti hari ini saya sedang berkhotbah menyampaikan firman Tuhan. Sebab yang saya khotbahkan itu adalah firman Tuhan. Nah, kalau saudara menolak firman ya, menolak ya Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara di sorga. Kalau selama di bumi aja kita ini menolak firman, dengar khotbah kita nggak dengar, kita baca firman juga kita nggak nurut, ya kita sudah tahu kebenaran kita nggak mau taat, ya itu artinya kita menolak firman. Dan hari ini ada begitu banyak orang yang mengaku dirinya Kristen tapi sesungguhnya hidup mereka menolak firman. Mereka enggan untuk taat pada firman. Contoh, Alkitab berkata, ampuni musuhmu, doakan musuhmu, kasih musuhmu. Tapi kita gak mau melakukan, kita malah tambah panas, tambah jengkel, kepahitan, gak selesai-selesai. Itu artinya kita menolak firman. Ya, bagaimana caranya kita menolak firman, Bu? Saya tuh gak pernah menolak firman loh, Bu. Saya sih tetap percaya Yesus Tuhan, Bu. Ya, tapi ya tiap hari sih saya khawatir apa Tuhan masih melindungi saya, apa Tuhan masih, itu namanya kita menolak Dia yang berfirman. Ya, saya sih percaya Yesus, Bu, tapi suruh ngampuni saudara saya itu yang jahatnya kayak begitu, nggak bakalan. Itu namanya Anda menolak firman. Orang yang menyambut firman, membuka hati bagi firman, menyambutnya, menerimanya, bahkan melakukannya, mereka adalah orang-orang yang menyambut Tuhan, saudara. Jangan pernah menolak firman Tuhan. Jangan pernah menolak ya perkataan Allah. Ketika kita baca, ketika kita dengar, mari kita responi. Suruh ngampuni ya ngampuni, berat tapi tetap karena itu firman Tuhan. Tuhan berkata, bagaimana bisa hidupmu berbahagia kalau barisan depanmu itu kebenaran, ya barisan belakangmu itu kemuliaan akan mengikuti engkau. Berarti saya harus sungguh-sungguh berjalan dalam kebenaran dan kekudusan. Itu firman, jangan disangga. Kalau hari ini engkau mendengarkan Tuhan bilang tinggalkan dosamu, kenajisanmu, ya kuduslah kamu sebab aku kudus, karena tanpa kekudusan tidak ada orang bisa melihat Tuhan. Lakukan saudara, jangan berlama-lama melakukan firman. Kenapa? Karena ada jaminan berkat yang Tuhan sediakan. Apalagi kalau kita menolak firman, Tuhan berkata di sana ya. Sedangkan orang yang menolak firman Allah di bumi saja tidak luput, apalagi jika kita berpaling daripada Tuhan yang berbicara kepada kita dari sorga. Saudara, setiap firman Tuhan itu murni, setiap tuntunan Tuhan itu datangnya dari Tuhan. Dan semua yang baik, pasti firman Tuhan itu baik saudara. Gak ada firman Tuhan yang jahat. Ya, firman Tuhan itu selalu baik, karena itu terimalah. Jangan menolak firman, terima firman itu ya. Dan percayalah saudara, ada kekuatan, ada kuasa, ada mujizat yang akan engkau terima ketika engkau sungguh-sungguh mempercayai firman. Apapun masalahmu hari ini, biarlah engkau terus memperkatakan di hadapan Tuhan, aku mau percaya Tuhan. Sekalipun berat, aku mau mengampuni. Sekalipun berat melihat keadaanku hari-hari ini rasanya sulit, tetapi aku mau tetap percaya.
Ya, sekalipun terlihat sangat tidak masuk akal bahwa akan datang pertolongan, aku mau percaya bahwa Tuhan sanggup. Ya, sekalipun dokter sudah mengatakan penyakit ini nggak bisa sembuh, aku mau mempercayai perkataan Tuhan bahwa Engkaulah penyembuh yang ajaib, bilur-bilur-Mu sanggup menyembuhkan. Mari saudara, hidupi firman itu. Lakukan firman itu agar hidup kita semakin diubahkan dan kita semakin mendapatkan perkenanan Tuhan. Buang kepahitan, kebencian, dendam, berdamai dengan orang-orang. Ya, dan hiduplah di dalam kekudusan. Jaga perkataan, jaga sikap kita, lakukan firman. Maka engkau akan berbahagia. Karena itu saudara, mari kita mau terus merenungkan firman, kita mau terus melakukan firman, kita mau terus menghidupi firman. Sehingga kita boleh mengalami kekuatan demi kekuatan, karena firman itu adalah kekuatan. Karena firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Firman Tuhan itu ialah yang akan menjamin kehidupan kita bahkan sampai pada kekekalan. Biar kita mau terus percaya kepada firman Tuhan. Kita mau katakan, hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Dengan cara apa kami menggenapi firman-Mu? Dengan melakukannya. Karena firman itu dapat bekerja ketika ada timbal balik dari kami. Bukan hanya membacanya, bukan hanya mendengarnya, tapi meresponinya dengan benar. Itu artinya kami menggenapi firman itu. Kami mau belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Katakan bersama saudara, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama sekali lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah. Kau yang beserta dengan kami Tuhan, amin. Di dalam hidup kami, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Kami percaya firman Tuhan berkuasa untuk melakukan segala perkara di hidup kami. Karena itu kami tidak mau menolak Engkau yang berfirman. Kami tidak mau menolak firman Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu bahwa kami tidak akan luput dari penghukuman ketika kami menolak firman Tuhan. Ajarkan kami untuk taat dan setia, karena kebaikan demi kebaikan akan menyertai hidup kami ketika kami taat pada firman-Mu Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan bukakan bagi kami. Mampukan kami untuk terus menjadi penurut-penurut yang dikasihi oleh Engkau Bapa di akhir zaman ini. Kami percaya Engkau menaungi kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami. Mereka akan melakukan aktivitas pagi ini, yang bekerja, yang bersekolah, yang berkuliah. Tuhan sertai dimanapun kami melakukan kegiatan dan aktivitas kami. Biarlah semua mendatangkan kemuliaan hormat bagi nama Tuhan saja. Apa yang kami lakukan Tuhan buat berhasil. Berkati Bapa, bahkan untuk setiap mereka yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, Tuhan jamah dan lawat. Kesembuhan demi kesembuhan terjadi, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati mereka yang berulang tahun. Kami bersyukur buat 1 tahun Tuhan tambahkan pada hari ini. Biarlah damai sejahtera kebahagiaan meliputi kehidupan setiap mereka yang berulang tahun hari ini Bapa. Baik itu juga ulang tahun perkawinan, Tuhan memberkati. Diberkatilah Engkau, kata firman Tuhan, dipanjangkan umurnya, kekayaan hormat di tangan kiri, umur yang panjang di tangan kanan-Mu. Terima kasih Bapa, bahkan Engkau memberkati Tuhan setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat. Hari-hari ini Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami tahu dan percaya di dalam firman Tuhan ada jawaban. Mari kita berdoa bagi bangsa kita Indonesia. Sungguh-sungguh saudara, biarlah bangsa ini dilawat oleh Tuhan, dijauhkan dari segala kerusuhan, pemberontakan, dijauhkan dari segala terorisme, bencana, dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk. Biar nama Tuhan dipermuliakan di atas bangsa kami, hujan pertobatan tercurah. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet, Polri, TNI. Tuhan memberkati agar bangsa kami sungguh-sungguh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan.
Kami mengucap syukur buat hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami di dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin. Selamat pagi, Shalom dan Immanuel.